bahas ayat ke-26 ayat 20. Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi washabbihi ajmain. Dua pekan lalu kita bicara tentang doanya Nabi Ibrahim ya. Yang ada di surat As-Saffat ayat ke-100. Ya, bicara tentang Rabbi habli minas sholihin. Disuruh ngapalin ya waktu itu ya. Iya dong. Halo. Iya ya. Ya, silakan Bu Ani. Dengan artinya ya kan, bukan cuma doanya. Ada 3 surat kan Pak? Satu dulu aja. 3 ayat. Dan habli pakai H. Coba lihat. Kadang-kadang gitu ya, kekeh lihat aja yang mulai. Oh iya. Iya benar. Katanya mama susah. Soalnya dibayangnya Ya, solihinnya di belakangnya. Solihin. Artinya apa? Rabbi minas sholihin. Artinya apa? Rabbi. Ya Rob, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Alhamdulillah. Perwakilan lebih. Sekarang perwakilan bapak. Perwakilan dulu. Siapa yang mau? Bapak lu udah hafal ya nanya kemarin. Silakan Pak. Foto. Tutup Qurannya. Kenapa? Bukan apalan itu. Rabbi habli minas sholihin. Artinya apa? Ya Tuhanku, anugerahkan padaku Anak-anak. Keturunan ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. yang Soleh. menjadi orang yang soleh. Amin. Sekarang hafalan yang kedua, suratnya surah Ali Imran. Doanya Nabi Zakaria. Gitu ya. Rob. Pak Zakaria, ini kan Zakaria. Beliau tuh doanya kita dengarkan, tapi beda versi. Itu Nabi, kalau ini alhamdulillah pengikut para Nabi. Rabbana hablana ya bukan? Rabbi habli miladunka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa apa doanya sendiri sih? Ini suka dibaca tapi yang mana? Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya Ya Allah, karuniakan Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan. Karuniakan kami keturunan yang Rabbi habli ya Allah, karuniakan kepadaku ya. keturunan yang baik. Engkau maha pendengar, sesungguhnya engkau maha pendengar doa ya. Ya. Kalau li artinya aku, mana artinya kami. Ya, gitu ya. Ya, Ali Jadi Imran. terjemahnya gitu. Biar membedakan. Jadi kalau doa bareng-bareng kan Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu versi doa kalau kita ubah dalam konteks berjamaah. Tapi kalau motif ayatnya nggak boleh dirubah, dia tetap harus sesuai ayat. Jadi kalau dalam Al-Quran maka doanya ini. Tapi kalau kita lagi baca diaplikasikan boleh. Sama seperti kita sering jazakallahu khairan. Kalau hadis itu jazakallahu khairan. Tapi kalau konteks dengan orang lain ya nggak jazakallah. Kalau perempuan jazakillahu khairan gitu ya. Jadi bukan berarti ente merubah hadis, bukan. Ketika itu jadi doa maka inspirasinya dari hadis. Nah itu dirubah domirnya atau kata.
Baik ya, 3 silahkan disiapkan dulu ya. Saya kamar mandi dulu. Bentar ya. Al-Furqan, Ali Imran, As-Saffat. Satu lagi ibu-ibu doa yang surat As-Saffat dulu. Wakilan nggak semua lama habis. Kita mau melanjutkan kajian tentang sholat. Siapa bu? Suami? Yang As-Saffat. Oke, artinya oke, anak keturunannya. Baik, yang kedua yang Nabi Zakaria, yang ibu-ibu, silakan. Bu Nur. Artinya apa, Bu? Kita sama berdoa. Biar sisi. Semuanya ada. Konteksnya itu apa konteks? Kalau secara tekstualnya itu adalah keturunan yang baik. Yang baik berarti masuk dalam yang soleh. Oke, sekarang yang terakhir, mari surat Al-Furqan. Udah hafal kan? Saya pengen tahu artinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pendamping dan anak yang baik, yang baiklah, soleh ya. Qurrata'yun apa qurrata'yun? Yang artinya jadi penyejuk hati, Terus. dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Barakallah. Jadi smart. Oh mau tafadhali silakan. Jangan aja ibu-ibu. Ya waktu ini ibu. Alhamdulillah. Tafadhali silakan. Robbana hab lana min ladunka rahmah. Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya Ya Rob, ya Tuhan Rabbana kami, ya anugerahkanlah kepada kami, pendamping kami, keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Baik ya, kita lanjutkan sedikit, menguatkan kan pertemuannya kan sebentar. Jadi itu disilakan buat dimulai zaman dibiasakan. Kita baca doa dalam berbagai kesempatan, silakan, khususnya ketika berhubungan dengan anak-anak kita, keturunan-keturunan. Ya, kadang-kadang kalau kita lagi susah, anak kita kok kurang perhatian banget sama kita ya. Ya bukan cuma ngedumel, tapi minta sama Allah berkeluh kesah dalam sholat-sholat kita. Ya, dalam sujud-sujud kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, kemarin kita fokusnya di doa itu. Ya, berikutnya tentang orang-orang yang soleh, solehin. Ya, kesolehan ini adalah orang soleh, orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. An'amallahu alaihim. An'amallahu alaihim. Allah memberikan nikmat atas mereka sebagaimana yang sering kita baca dalam suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah kita minta
ditunjuki dalam golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Taknya itu engkau, an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Salah satunya adalah golongan orang-orang yang soleh. Jadi ternyata di sholat kita secara tidak langsung kita minta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ya. Pada jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina, ayat 69. Ya. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 69 ya. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, jujur, cinta kebenaran, wasyuhada, mereka-mereka yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman ketika mereka di surga nanti. Ya. Haulaika rafiqa, yaitu fil jannah, ya. Jadi orang yang Allah berikan nikmat pertama itu para nabi. Ini golongan. Kita pengen, ya Allah, tunjuki kami jalan yang dijalani oleh para nabi. Yang kedua adalah siddiq. Mereka-mereka yang benar, ya. Mereka-mereka yang jujur. Mereka yang pencinta kebenaran, ya. Bahkan Allah minta agar kita menjadi bagian dari mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang berikutnya adalah syuhada. Kelompok yang ketiga syuhada, biar kita menjadi bagian dari mereka. Yang berikutnya adalah seorang soleh. Nah, dalam doa ini, dalam kajian kita, kesolehan itu adalah secara tidak langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan. Kalau dia mau fokus itu dibaca. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa husna rabbihim dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi 'alima. Jadi dua ayat ini yang dibaca dimasukkan dalam doa. Bisa jadi kita selama ini nggak sadar aja, ya. Saya biasanya tuh mencoba untuk mencerna doa yang dibaca oleh para imam. Kalau dia lagi dia mimpi, ya. Jadi mengaminkan juga nyambung, ya, resep gitu di hati. Karena ketika dia baca kita fokus. Paling nggak suka kalau baca terlalu cepat, kemudian suaranya nggak jelas. Ya, di beberapa masjid apa? Nah, belakang doang enggak. Wah, kalau gitu saya baca doa sendiri, ya. Karena nggak tahu sedang baca doa apa, nggak ngerti, ya. Jadi kadang-kadang gitu terlalu cepat, ya. Bahkan ada kata-kata yang hilang, kata-kata yang salah kadang-kadang. Jadi kita nggak sadar aja. Ada di masjid, ya kemarin contohnya misalnya, ya. Di masjid saya lagi cari momen untuk memperbaiki. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Walaupun ini tidak
tidak mengubah arti ya secara frontal, tapi dari susunannya itu harusnya wa husni ibadati. Tapi karena memang dia ustadznya yang udah sangat biasa gitu kan, ini kalau mau ditegur nih butuh kondisi psikologis yang pas. Ya, saya nyebut kondisi psikologis ya. Namanya bikin dakwah. Berdakwah tuh lihat momen. Kalau pengen hit and run sih bisa. Adanya kita ngasih tahu terserah lu lah mau nerima atau enggak, itu bisa juga. Ya. Cuman biasanya kalau gitu jadi panjang tuh urusannya. Ya, panjang urusannya. Nah, saya lagi cari momen ya. Udah mulai ada beberapa bilang karena dia itu juga jualan, nah saya suatu saat saya mau beli gitu. Jadi menjalin kedekatan emosional dulu ya. Mau beli, ntar ngobrol, baru saya pengen masuk ke situ dan kasih tahu. Walaupun cuma sedikit, tapi kalau di nanti dia diikutin sama jamaah hafalnya gitu juga, ikutan jamaah itu kesalahan tuh lanjut terus. Ini ada dua imam ya, di masjid yang sama. Yang satu kalau baca Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, nah, harusnya husnal khotimah, husnul khotimah ya. Karena dia jadi maf'ul, dia jadi objek, harusnya husnal khotimah gitu. Apa? Biasa juga waktu itu husnul antara husnul dan husnul. Dia harus ngerti bahasanya atau letak kalimatnya ya. Kalau umum bahasa sendiri namanya husnul khotimah. Tapi kalau dia udah jadi objek ketika kita minta, jadinya husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, berarti husnul khotimah. Ini urus susunannya ya. Sepele, memang sepele ya. Cuma kalau ini lanjut berarti kesalahan itu akan terus terulang. Sama ketika orang baca salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Akhirnya ngikut ya. Yang sering itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Bukan tuh wabarakatuh gitu ya. Karena sang nyapa ya sering itu kalau 17-an ya. Pokoknya kalau nyapa yang bukan taklim biasanya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu kan salah berarti. Ya. Ini kan bahasa Arab, sesuaikan aja bahasa Arab. Baik ya, kita balik lagi. Ya. Ini doa. Kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di ayat itu tidak jelaskan kok kelompoknya. Ya, kelompok orang-orang Allah berikan nikmat ini ada dua lagi, ghairil maghdubi 'alaihim maghdubi 'alaihim. Ini orang-orang Yahudi, kemudian waladhdallin. Ini orang-orang Nasrani. Jadi kita minta dimasukkan ke dalam 4 golongan ini. Dan kita minta kepada Allah jangan digabungkan dengan golongan-golongan ini. Ini al-Yahud, ini an-Nasara, ya, Nasrani. Jadi sebenarnya di surat Al-Fatihah kita berlindung kepada Allah dari kelompok ini nih. Bukan cuma kelompoknya, tapi juga tipu dayanya, kebiasaannya, budayanya. Kadang-kadang nggak sengaja ya kita ngikutin gaya-gaya mereka. Padahal di ayat ini kita udah minta. Nah, orang soleh itu adalah dakwah setiap mukmin. Maka kesolehannya itu harus kita panggung. Yang berikutnya, kesolehan ini juga doanya Nabi Sulaiman. Apa enggak doa Nabi Sulaiman? Ada yang tahu enggak doa? Begitu alim bikin sholat yang melihat ya. Bukan. Itu doanya Nabi Ibrahim ya, untuk anak-anak, untuk anaknya. Apa? Ada kata-kata soleh di belakangnya. Ingat kan?
doanya agak panjang. Dapat nyarinya Pak Zakaria enggak? Iya. Terus Rabbi auzini ashkura ni'mataka allati alayya tardah. Karena doanya sama, tapi akhirnya beda. Ya, itu doa usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, doa Nabi Zakaria awalnya sama. Jadi kalau kita ngafalnya nggak konsep, kembali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Surat apa kira-kira? Yang gampang Sulaiman itu kisah kira-kira tentang apa? Biar nyambung nih, bicara tentang Nabi Sulaiman biasanya kita tentang apa? Cerita tentang apa kira-kira? Kenapa? Hatta kedudukan. Bukan para nabi yang lain. Binatangnya apa? Semut. Nah, semut. Karena Nabi Sulaiman semut, suratnya surat apa kira-kira? An-Naml. Saya kayak gitu. Diasosiasikan. Oh iya, surat An-Naml. Surat An. ya. Bukan, Muhammad. Anda kurang beruntung. 27. Oh iya 27. Bener 7-nya. Tapi jauh. 47 Muhammad kan. Ya, kita buka. Ayatnya masih lembar pertama kan. Ya. Kalau mau dihafal, oh dahsyat ini insyaallah ya. Ayatnya ayat ke-19. Suratnya 27 ayat ke-19. Doanya bukan dari awal ayatnya ya. Awal ayat itu beri informasi. Fatabassama dhahika gitu ya. Fatabassama dhahika min qawliha. Dia tersenyum sambil tertawa. Ya, jadi senyumnya itu ada tawanya. Min qawliha. Ya, atas karena atau sebab perkataannya. Ha itu berarti laki perempuan kalau ha. Laki perempuan? Perempuan. Ya. Dari sini ternyata semut itu pimpinannya itu perempuan. Ini Masya Allah ya. Ini ayat Quran tuh salah satu ijazul ya. Kemu'jizatannya itu bisa di dalamnya ternyata terinspirasi. Kenapa kok hak ya? Kenapa kok semutnya yang perempuan ya? Setelah dicek, oh ternyata ratu. Dia ngomong tuh kepada pengikutnya di ayat sebelumnya. Nah, Pak Zakaria akan baca mulai ayat 18. Nah, ayat 18. Yes. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut. Nah, bentar nih. Qalat namlatun. Berkatalah seekor semut. Kalau terjemahannya kita nggak tahu laki perempuan. Tapi ketika dari bahasa Arab qalat, nah taknya itu taknis, dia taknya tak perempuan. Oh berarti yang kenapa yang ngomong kok perempuan gitu. Nah, itu kelebihannya ya kalau kita ada di bahasa Arabnya, kadang-kadang terjemahannya nggak pas. Nggak pas maksudnya itu nggak sampai di dalam, karena itu terjemahan harfiah. Tapi kalau di tafsirnya biasanya kita dapat ini. Lanjut Pak. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Iya, mereka lah ya syurun, nggak sadar, nggak tahu, nggak paham. Disangka,
Nabi Sulaiman tuh nggak dengar, nggak ngerti bahasa semut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan Nabi Sulaiman ngerti. Maka Nabi Sulaiman fatabassama dhahik. Lanjut ayat berikutnya. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Masya Allah. Ya, raja kaya, ilmunya luas, tapi doanya agar menjadi orang yang bersyukur. Oke, belajar Quran itu kita belajar bagaimana kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, walaupun kita punya kelebihan. Jadi Nabi Sulaiman tetap doa, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, berikan aku kemampuan. Untuk apa? Mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada. Banyak-banyak syukur nikmat. Karena kita harus paham, orang yang bersyukur Allah tambahin nikmat. Allati an'amta alayya. An'amta itu an'amta. Yang nikmat itu Engkau berikan nikmat kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Ingat Allah, ingat orang tua. Insyaallah. Kadang-kadang kita udah jadi tinggi, jabatan kita atau harta kita, orang Allah lupa, orang tua apalagi gitu. Alhamdulillah. Ingat tuh keduanya, Allah, orang tua. Karena dari kita nggak bisa apa-apa, Allah berikan nikmat. Dari belum bisa apa-apa, kita diajarin oleh orang tua kita, diajarin jalan, ya, diajarin macam-macam. Ya. Oke, kalau kita berinteraksi dengan anak bayi itu bukan cuma kita melihat kebaikan atau kesolehan atau kelembutan atau cantik gantengnya bayi, tapi kita refleksi bagaimana perjuangan orang tuanya ketika melahirkan. Wah, bukan kerjaannya mudah, berat. Makanya kan sayang sama orang tua, dengan berbakti pada orang tua dan berbuat ibadah kepada Allah itu sering digandengkan dalam ayat Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Belajar dari Nabi Sulaiman, ya, di antara doanya yang pertama agar selalu menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya dan juga kepada orang tuanya. Orang tuanya diingat, dia ingat dirinya pada saat yang sama ingat dua orang. Yang kedua doanya wa an a'mala sholihan tardoh, agar tetap terus beramal soleh yang Allah ridhoi. Jadi nggak putus amal solehnya karena waktu, karena kesibukan, tapi pengen amal solehnya itu continue. Ya. Jadi minta kepada Allah diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Maka ketika kita udah beramal soleh, minta sama Allah, ya Allah, bukan cuma saat ini, tapi dawam, konsisten, seterusnya. Ya, kita mulai ngaji, maka ngaji itu sepanjang hidup. Jadi orang baik itu kita mulai mengemarkan zakat, infak, sedekah bukan sekali dua kali, tapi kontinu. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya, Ramadan bisa kita dapatkan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian mulai turun. Setelah Lebaran naik lagi tuh. Nah, ini turun lagi. Ya. Nah, kita minta bukan cuma sekedar amal soleh, tapi amal soleh yang Allah ridhoi. Artinya amal kita itu jaga jauh dari perbuatan syirik, riya, sum'ah, ujub. Karena kita pengen kita beramal Allah ridho sama amal-amal kita.
Nah, yang terakhir doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi kesolehan ini juga diminta oleh Nabi Sulaiman agar apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, masukkan aku ya Rabb dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Oke, kalau kita udah ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka jangan mundur, pertahankan. Udah dapat lingkungan yang baik, pertahankan. Ya, itu di dunia, di akhirat juga kita minta mendapatkan kelompok orang-orang yang soleh. Ya, pada khuli fi ibadi, pada khuli dakhala itu bergabunglah bersama hamba-hamba. Wadkhuli jannati, masuklah dalam surga. Jadi kesolehan itu, Nabi Sulaiman aja berdoa agar dirinya itu dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Makanya ketika kita mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sebenarnya bukan cuma buat mereka, tapi kita juga harus menjadi contoh kesolehan. Karena kesolehan itu ya, yang insya Allah akan menjadi tiket kita bisa masuk surga bersama keluarga-keluarga. Soleh. Bukan kaya, bukan cantik, bukan ganteng. Itu tambahannya, tapi utamanya kesolehan. Coba kita buka surat ke-13. Surat 13 surat apa? Ar-Ra'd atau panjangnya Ar-Ra'd. Ya. Ayatnya ayat yang ke-23 ya. Surat ke-13. Jadi kesolehan itu menjadi kunci surga ya. Miftahul Jannah. Suratnya surat 13 ayat berapa? 23. Gimana Bang Zakaria terjemahnya? Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka semua dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, ada kalimat wa man sholaha. Sholaha itu kata kerjanya. Orangnya namanya sholih. Kata kerjanya itu sholat. Jadi jannatu adn, surga adn, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Siapa mereka itu? Wa man sholaha min abaihim, mereka masuk, dan wa man sholaha bersama orang soleh dari bapak-bapaknya. Wa azwajihim, orang soleh dari istri atau suaminya, tapi yang soleh. Wa dzurriyyatihim, yang soleh dari keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, mereka semua ya memasuki surga itu dari masing-masing pintu. Kemudian malaikat mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Ya, selamat sejahtera atas kalian bima sobartum, dengan kesabaran kalian dulu. Kalau sobaro itu sabar ya. Sobaru mereka sabar, tapi sobartum kalian sabar. Tuh artinya ini dulunya di dunia itu kalian sabar dengan kesolehan. Maka jaga kesolehan-kesolehan kita sampai akhir hayat. Karena kalau pengen ketemu dengan keluarga besar kita di surga, maka pastikan kesolehan itu ada pada diri kita dan juga pada orang-orang yang kita cintai. Maka
maka mendidik diri kita, istri, suami, anak-anak menjadi orang-orang yang soleh itu adalah perjuangan, bukan cuma mendapatkan kebaikan di dunia, tapi janji Allah ini adalah agar kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Ya, tafadhol. Tadi barusan disebut ya, Oman solha min abaihim al-badihim wasiyahim. Min abaihim bukannya keturunan apa ke atas gitu, bukan hanya bapak saja, bukan hanya bapak, Terus naik. tapi dari ibu juga gitu. Iya. Apa itu nenek moyang? Ya, Nah, gitu ya. dari bapak gitu. Enggak, nenek moyang ya atas. Kalau dekat kan ke atas, ke samping, istri Ke bawah. ke bawah kan. Iya. Abaihim wa azwajihim Wa dzurriyyatihim. Iya. Anak cucu. Dzurriyyah itu anak cucu. Dekat. Kayak bahasa Indonesia lah, ya kan? Misalnya bicara tentang nenek moyang. Berarti perempuan doang dong yang dapat, bukan kakek gitu kan istilahnya. Nih analoginya kayak gitu kan. Gitu ya Pak. Ya. Nih bersama dengan nenek moyang kamu itu kan gua kan kakek, nggak ada kakek moyang, ada itu istilah ya. Abad ya. Jadi kumpul tuh sampai uyuh. Tapi syaratnya apa tadi? Kalau nggak soleh jangankan ya, jauh di atas kita, jauh di bawah kita, anak kandung sendiri kalau nggak soleh. Dan kalimat soleh itu ya Allah ingatkan di dalam sifat dari anaknya Nabi Nuh. Kita buka surat 11. Surat 11 surat apa Bu? Mulai pada terbiasa ya. Surat 11 ada sebelah kanan ke atas, ayatnya ayat ke-46. Jadi ayat ini jawaban Allah atas keluh kesahnya, doanya, curhatannya Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya tenggelam. Ya, itu ada di ayat 45-nya. Ya. Kemudian di ayat 46-nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada kata-kata solehnya. Kita baca terjemahnya dari 45 dan 46. Pak Jun, gantian Pak Jun. Oh, suaranya enggak ada. Batuk. Ya, kembali lagi kepada Bang Zakaria. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Lanjut. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasehatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Iya. Amal yang enggak benar itu kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arab ini, innahu amalun ghairu shalih. Nah, jadi dia tidak beramal yang soleh. Orang soleh amalnya soleh, ya kan? Innahu amalun ghairu shalih. Kenapa dia akhirnya tenggelam, nggak ngikut, ya? Bukan anakmu dia tuh, no. Innahu laisa min ahlika, dia bukan bagian dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, dia beramal tidak amal yang soleh. Jadi anak kandung aja sampai akhirnya Allah tidak mengakuinya bagian dari keluarga. Kenapa? Karena jauh dari kesolehan. Nah, kita pengen keluarga kita, keluarga di dunia dan juga keluarga di akhirat. Maka kita berikhtiar dari sekarang
sepanjang hidup kita, siapapun mereka, ya, ketika mereka bagian dari keluarga besar kita, yuk kita berusaha mendakwahi diri kita dan mereka agar menjadi orang-orang yang soleh, karena nanti bisa masuk surga bareng-bareng. Jadi doa Rabbi habli minas sholihin ini harus, ya, menjadi penguat kita untuk terus menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga-keluarga ini, sehingga bukan cuma ketika jadi anak, tapi juga beramal terus yang soleh, sebagai doa Nabi Sulaiman, wa an a'mala sholihan tardo. Ini kan Nabi aja berdoa agar tetap beramal soleh yang kau ridhoi. Berat, ya. Makanya malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian, karena untuk istiqomah itu berat. Sholat, ngantuk, ya. Paling dia semalam bericikan hujan, gitu kan. Ya, yang tadinya gerak kamar kemudian adem, sejuk, gitu kan. Pengen jalan juga lumayan, gitu kan. Sama, saya juga berasa. Ya, waduh, Bekasi, Keranggan nih, gitu kan. Tapi istri saya nggak tahu kalau hari ini saya ke Keranggan, dia lupa. Disangka saya dekat-dekat sini. Tapi ada kuliah subuh, ada. Ke Keranggan, bukan dekat-dekat sini, enggak. Oh iya. Gitu. Jadi, ya berat. Tapi salamun alaikum bima sabar. Jangankan yang jauh, yang dekat aja juga gitu. Anak-anak juga gitu, sama tuh. Ayo Kak, sebentar lagi udah masuk. Masih ada jadwal mulai. Oh iya ya. Terus. Tapi kesabaran kita mentarbiyah anak-anak kita mudah-mudahan itu jadi penguat. Baik. Kita jadikan tadi kalau Pak ini bukan diminta hafal enggak ya, yang doa Nabi Sulaiman tuh kalau hafal tuh enak. Rabbi auzi'ni ya Allah bantulah an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Wa an a'malu sholihan, dan untuk terus beramal soleh tardha yang kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika, masukkan aku ya Rabb dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.